Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada burung berterbang tinggi hingga sebentar di pohon randu. Mari kita simak bersama ini pentingnya etika dalam materiku. Yang saya hormati pada Ibu Mia Amelia STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Pemodern Sistem dan teman-teman C10 yang saya banggakan. Kali ini saya akan menjelaskan ya dari tugas besar mata kuliah Pemodern Sistem, yaitu menganalisis satu jurnal ilmiah terkait konsep yang kita pilih ya kan, dan menjelaskan tujuannya apa dalam penelitian itu dan metode penelitiannya, hasil penelitiannya, kesimpulan penelitiannya dari jurnal tersebut. Jadi kita memilih satu konsep materi yang telah diberikan selama perkuliahan di Pemodern Sistem. Lalu selanjutnya itu kita mampu menjelaskan relevansi jurnal tersebut dengan penerapan konsep dalam dunia nyata, dan juga mencantumkan referensi minimal satu buku dan satu jurnal karya ilmiah. Nah, dalam ini saya mengambil konsep materinya itu yaitu system thinking. Selanjutnya itu saya mengambil pendekatan sistem thinking, peningkatan pangsa pasar dan profitabilitas guna meningkatkan pendapatan UMKM frozen food. Baik, dari konsep materi Pemodern Sistem yaitu saya mengambil yaitu konsep sistem thinking guna menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah Pemodern Sistem. Dari materi konsep Pemodern Sistem itu saya mengambil buku yaitu yang judulnya System Thinking atau suatu pendekatan pemecahan permasalahan yang kompleks dan dinamis. Itu buku dari Endang Wijatmi, Tri Lestari, dan Lukman Hakim Al-Malik. Dan pengantarnya itu Sunarno SH, MSc atau Kepala LAN Republik Indonesia. Dan Dr. Insinyur Sudarsono Harjo Soekarto, MH, SH atau Dirjen Kesbang Depdagri. Nah, dari buku ini itu menjelaskan tentang sistem thinking ya. Jadi apa itu sistem thinking, dari pengertiannya dan penjelasannya, dan juga mengapa sistem thinking itu sangat diperlukan ya bagi kita ya kan. Apa manfaatnya yang didapat dari sistem thinking. Oke, selanjutnya kita akan membahas pengertian sistem thinking. Dari buku ini yang saya referensi dari buku ini, apa itu sistem thinking? Nah, pengertian dari sistem thinking itu menurut Kim pada tahun 99, dalam pengertiannya yang sangat sederhana, sistem thinking itu merupakan suatu cara pandang dan pembicaraan tentang realistis. Karena apa? Karena cara ini itu untuk membantu kita untuk memahami dan bekerja lebih baik dengan sistem guna yang mengaruhi kualitas hidup kita. Selanjutnya itu sistem thinking juga memberikan suatu cara pandang tentang bekerjanya dunia secara menyeluruh. Jadi dalam pengertian sistem thinking itu kayak kita melihat suatu masalah itu tidak bisa dari satu sisi atau dari satu sudut pandang saja. Jadi kita harus melihat suatu masalah itu menyeluruh ya kan. Karena berbeda dengan cara pandang tradisional yang bersifat itu reduksionis, analitik yang telah kita kenal sebelumnya. Nah, selanjutnya itu pendidikan tradisional yang kita ikuti selama ini tuh kayak mengajarkan tuh pada kita tuh bahwa realistis hidup yang kita jumpai sehari-hari itu dibuat dari keterkaitan linear. Nah, karena apa? Pada kenyataannya realitas hidup tersebut itu dibentuk dari keterkaitan melingkar atau sering disebut juga sebagai hubungan kausal dari berbagai peristiwa yang terjadi.
Karena selama ini kita tuh cenderung ya kan, cenderung melihat hanya dalam bentuk hubungan-hubungan sebab akibat asal muasal yang bersifat linear belaka. Karena apa? Dari cara pandang linear itu selalu dituntut untuk mencari sesuatu yang bertanggung jawab atau sebab akibat secara langsung, sehingga itu kayak sering kali diistilahkan sebagai mencari, kayak kita tuh menuduh atau bisa disebut bilang kambing hitam ya kan. Karena apa? Ketika ada satu kejadian yang salah atau keliru, kita biasanya langsung marah dan berusaha untuk menyalahkan orang lain. Padahal kan ya eh, belum tentu kita salah juga, tapi itu pada hakikatnya juga dua-duanya akan keterkaitan dalam linear. Dengan mengatakan bahwa kita tuh kayak, bahwa kita pernah bilang kayak dia atau mereka yang melakukannya, kayak kita nuduh ya kan. Dan sebaliknya juga kita justru itu merasa lebih atau bahwa diri kita lah yang bersalah, kayak kita bilang saya atau kamulah yang melakukannya. Namun jika kita kita memperdalam atau kita kaji yang lebih, atau kita kaji lebih dalam lagi, ternyata sebenarnya itu tidak ada perbedaan antara menyalahkan atau merasa bersalah, karena juga keduanya berada dari pikiran atau persepsi yang linear. Bertolak belakang tuh juga pada pemahaman yang bersifat tradisional atau reduksionis atau analitik. Karena apa? Yang membenang segala sesuatu itu merupakan penjumlahan dari bagian-bagiannya. Karena sistem thinking ini itu memandang pada keseluruhan dari pada bagian-bagian atau pada hubungan-hubungan, serta mempelajari keseluruhan dalam rangka memahami bagian-bagiannya itu, menurut kata O'Connor pada tahun 97. Lalu selanjutnya itu mengapa sih sistem thinking itu sangat diperlukan ya kan? Karena apa? Karena ada beberapa alasan mengapa sistem thinking itu dibutuhkan. Pada tahun 2000 itu menurut Ma'ani beberapa alasan yang sangat diperlukan pada sistem thinking. Yang pertama itu meningkatnya kompleksitas dan perubahan dalam kehidupan. Jadi apa meningkatnya kompleksitas itu? Karena yang kita ketahui itu metode analitik merupakan suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau sistem dengan cara membagi-baginya ke dalam bagian-bagian kecil untuk dipelajari dalam khalayak atau keadaan terisolasi. Nah, kemudian itu menyatukan kembali bagian-bagian tersebut bersama-sama untuk mendapatkan atau memberikan gambaran sebagai kesimpulan secara keseluruhan. Jadi kayak gini, metode analitik ini, pendekatan sistem thinking, memusatkan perhatian pada bagaimana sesuatu yang kita pelajari. Yang kedua itu tumbuh dan meningkatnya kesaling bergantungan dari dunia ini. Jadi dunia kita tuh semakin lama menjadi semakin lebih saling terkait ya kan, karena suatu kejadian yang muncul dan berada jauh dari tempat tinggal kita, secara keseluruhan itu kayak langsung maupun tidak langsung itu dapat memengaruhi dan mengganggu stabilitas kehidupan kita. Kayak timbulnya banjir di kota Jakarta misalnya, ternyata itu ada kaitannya loh, kayak dengan gundulnya pohon yang ada di hutan. Jadi kayak analitik itu kayak dari metode kayak sebab akibat asal muasal ya kan. Banyak sungai-sungai yang mengalir ke kota Jakarta ya kan, lalu kan tergenang banyak sampah yang tidak atau menyelewang ya kan, karena kita membuang sampah sembarangan. Lalu selanjutnya kita mengalir pada judul atau mengambil jurnal yang judulnya itu pendekatan sistem thinking, peningkatan pangsa pasar dan profitabilitas guna meningkatkan pendapatan UMKM frozen food. Nah, di sini itu apa sih tujuan penelitian yang kita ngambil jurnal tadi? Nah, penelitian ini itu menggunakan studi kasus pada UMKM frozen food Sarikmat yang berada di Kota Malang. Dengan wawancara langsung dari studi literatur, yaitu peneliti itu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pangsa pasar dan profitabilitas
lalu membangun model berbasis sistem thinking dan sistem analitik yang sudah dijelaskan tadi ya, untuk membantu UMKM merumuskan strategi jangka panjang dalam meningkatkan pendapatan dan daya saing. Dari tujuan ini sangat diperlukan ya kan, dari segi wawancara langsung dan studi literatur, kayak kita harus turun di lapangan itu, kita mewawancarai pada pedagang-pedagang yang disebutkan tadi, yaitu mengambil studi kasus pada UMKM frozen food Sehari Nikmat di Kota Malang. Nah, selanjutnya itu kita akan menjelaskan ya, yang dari tadi itu, yang pertama itu metode penelitiannya, hasil penelitiannya kayak gimana, menggunakan metode apa, hasilnya itu seperti apa, apakah kita akan melihat gambar proyeksi atas dasar, dan terakhir itu kesimpulan penelitian. Yang pertama kita akan membahas metode penelitian. Oke, selanjutnya metode penelitian. Nah, metode penelitian yang dikaji atau kita menganalisis dari metode penelitian itu, yang pertama itu menggunakan dengan sistem dinamik. Apa itu sistem dinamik? Nah, sistem dinamik itu merupakan metode pemodelan yang dikenalkan oleh atau dikembangkan di Massachusetts ya, atau Massachusetts Institute of Technology Amerika. Metode tersebut itu berhubungan dengan pertanyaan yang kompleks, yaitu pola tingkah laku yang dibangkitkan oleh sistem dengan bertambahnya waktu. Itu menurut pengertian dari Forrester pada tahun 1994. Lalu menggunakan juga selanjutnya itu menggunakan metode pemodelan. Nah, apa itu pemodelan itu? Nah, ada beberapa cara untuk mendapat merancang, menganalisis dan mengoperasikan suatu sistem. Salah satunya itu dengan melakukan pemodelan. Buat model-model sistem tersebut, model adalah alat yang sangat berguna untuk menganalisis maupun merancang sistem sebagai alat komunikasi yang sangat efisien. Model dapat juga menunjukkan bagaimana suatu operasi bekerja dan mampu merangsang untuk berpikir bagaimana meningkatkan atau memperbaikinya. Dengan membuat model dari sistem, maka diharapkan dapat lebih mudah untuk melakukan analisis. Nah, hal ini juga merupakan prinsip pemodelan, yaitu bahwa pemodelan bertujuan untuk mempermudah analisis dan pengembangan. Itu menurut Dewi dan Suryani pada tahun 2005. Dari selanjutnya itu kita menggunakan metode penelitian, yaitu simulasi. Nah, simulasi ini menurut tahun 2006 itu mengatakan simulasi merupakan alat yang fleksibel untuk memecahkan suatu masalah yang sulit untuk dipecahkan dengan model matematis biasa dan efektif digunakan untuk sistem yang relatif kompleks untuk pemecahan analitis dari pemodelan tersebut. Oke, kita akan kembali lagi kepada buku yang tadi ya. Pada pembelajaran sistem itu, dari pemodelan sistem dengan cara pemecahan model dengan kompleks ya kan, yang dipecahkan dengan model matematis. Jadi seketika simulasi berjalan pada turun lapangan itu kita menggunakan model matematis biasa. Untuk apa efektif digunakan? Agar yang relatif kompleks itu untuk memecahkan analisis dari model tersebut. Kayak kita tuh harus perhitungan pada simulasi dengan trial yang disusun oleh peneliti tadi. Selanjutnya itu validasi. Validasi ini juga hasil dari simulasi itu dilakukan untuk memastikan buah model yang telah dibuat itu benar-benar dapat menggambarkan kondisi nyata dalam sistem. Kayak penelitian ini kayak membuat kayak ada dua cara itu ya kan, penggunaannya atau pengujiannya. Ini yang dilakukan dalam validasi, yaitu validasi model dengan statistik, uji perbandingan rata atau mean comparison, dan validasi model dengan uji perbandingan variasi amplitude, yaitu menurut Forrester tahun 94. Yang pertama, uji perbandingan rata-rata mean comparison. Nah, S1 itu S minus A dibagi A, di mana S itu dikatakan nilai rata-rata hasil simulasi.
Nah, dan A itu nilai rata-rata data atau model dikatakan valid jika nilai S1 lebih kurang dari 5%. Lalu yang kedua itu uji berbanding variasi amplitude atau error percent variance ya kan. Yang dikatakan bahwa E2 sama dengan tanda kurung SS atau standar deviasi model itu dikurangi S1 atau standar deviasi data. Dan dibagi lagi standar deviasi data lagi. Karena apa? Model dikatakan valid jika nilai E2-nya itu kurang dari 30%. Lalu dari hasil dan diskusi penelitian yang dikaji tadi itu menyajikan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi profit, laba, dan pangsa pasar, atau total penjualan sebab sekabupaten Malang. Berdasarkan studi literatur yang dikaji atau yang telah dilakukan sebelumnya, itu kita sajikan ya pola dasar sistem. Nanti kita bahas apa itu pola dasar sistem dan apa itu yang disebut dengan diagram-diagram sebab akibat atau causal law diagram. Nah, hasil studi literatur yang diambil dari buku, artikel dalam jurnal yang relevan atau penelitian sebelumnya itu apa ya? Itu telah dilalui oleh wawancara langsung dengan pemilik usaha. Dari hasil studi literatur di atas itu didapatkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi profit dan pangsa pasar. Nah, itu dari hasil dan diskusi penelitian tadi. Nah, kita selanjutnya itu hasil dari proyeksi atau pola dasar dalam pola dasar masing-masing variabel sebab akibat ya. Oke, selanjutnya. Nah, proyeksi hasil penelitian. Nah, pada gambar 1 ini yaitu pola dasar sistem. Apa itu pola dasar sistem itu? Nah, oke, kita akan menguraikan penggambaran pola dasar sistem tadi. Nah, dari sini itu komponen utama dalam diagram pola dasar tadi, yang pertama itu UMKM kapital atau model UMKM, itu titik awal sistemnya itu modal yang digunakan untuk produksi itu membayar gaji karyawan dan biaya lainnya. Yang kedua, production cost atau biaya produksi itu biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Modal yang dikeluarkan itu berpengaruh langsung pada total production. Lalu selanjutnya itu ada total production atau total produksi. Nah, dari jumlah total produksi itu yang dihasilkan itu semakin besar produksinya, itu semakin besar juga total sale-nya atau penjualannya. Lalu selanjutnya itu ada total sale atau penjualan total. Nah, dari segi total sale ini semakin tinggi produksinya itu semakin banyak yang bisa dijual. Karena apa? Ini untuk meningkatkan income-nya. Selanjutnya itu income atau pendapatannya. Nah, dari pendapatan ini, dari penjualan produk, income-nya itu digunakan kembali dalam sistem atau termasuk untuk modal dan gaji karyawan. Jadi itu akan terbagi-bagi ya kan. Selanjutnya itu profit atau keuntungan. Dari yang diperoleh dari profit itu atau dari income itu dikurangi total cost-nya. Profit yang tinggi itu bisa meningkatkan kembali modal usaha kita atau modal UMKM atau UMKM kapital. Lalu selanjutnya itu employee salary expense atau biaya gaji karyawan. Nah, karena apa? Salah satu komponen biaya yang dibayar dari income atau kapital itu ya ada di biaya gaji karyawan. Lalu selanjutnya total cost-nya. Total biaya. Total biaya ini termasuk biaya produksi dan gaji. Nah, karena apa? Ini tuh dapat mempengaruhi modal UMKM karena biayanya itu mengurangi modal yang tersedia. Nah, dari loop sistem lingkaran itu atau lingkaran kausalnya itu R1-nya itu kita sebutkan itu response loop atau penguatan ya. Nah, dari total production itu menuju ke total sale, lalu ke income, lalu ke capital dan production cost. Lalu total produksinya.
Karena apa? Itu menunjukkan bahwa peningkatan produksi akan meningkatkan penjualan, menaikkan pendapatan dan modal kembali bertambah, sehingga produksi itu bisa ditingkatkan lagi. Karena apa? Loop itu penguatan positif, ya kan? Lalu selanjutnya itu ada yang namanya R2. Apa itu R2? Itu reinforcing loop atau profit. Karena apa? Dari R2 ini kita tahu bahwa itu dilandaskan dari income, profit, lalu ke capital dan production cost. Lalu selanjutnya itu ada total produksinya menuju ke total sales dan income lagi. Jadi berputar ya. Selanjutnya itu di R2 itu kayak dari income ke income lagi, ya kan? Karena apa? Keuntungan yang didapatkan ini atau meningkatkan modal yaitu memungkinkan produksi lebih banyak dan menghasilkan lebih banyak pendapatan lagi, itu dari loop penguatan juga. Lalu ada R3 atau kita bisa disebut dengan balancing loop atau penyeimbang. Karena apa? Karena di sini itu polanya itu dari kapital atau UMKM kapital itu menuju total cost, lalu ke kapital lagi, ya kan, secara beralur lagi. Karena apa? Total biaya itu mengurangi modal, memberi efek menyimbang agar sistem tidak terus tumbuh dan tak terkendali. Itu namanya disebut loop pengendali, ya kan. Nah, dari kesimpulan tadi itu dinyatakan bahwa diagram ini itu menjelaskan sistem dinamis di dalam UMKM yang mencakup produksi, penjualan, pendapatan dan pengeluaran. Jadi kesemuanya itu diteratur ya, lebih teratur. Kayak itu terdapat dua loop, yaitu penguatan R1 dan R2 itu mendorong pertumbuhan. Lalu satu loop itu penyimbang atau disebut juga dengan R3 yang mengontrol pertumbuhan dengan memperhitungkan biayanya. Karena apa? Tujuannya itu memodelkan bagaimana UMKM itu bisa berkembang dengan siklus produksi dan penjualan, namun juga harus hati-hati. Karena apa? Hati-hatinya itu terhadap biaya yang bisa mengurangi modal. Oke, next selanjutnya itu di gambar 2 yaitu submodal total penjualan dan pemasukan. Nah, lalu kita akan menjelaskan ya submodal total penjualan dan pemasukan. Dari sini yaitu elemen pentingnya online marketing dan bisnis itu online marketing dan bisnis partnership itu meningkatkan market share atau pangsa pasar. Karena apa? Pangsa pasar yang akan naik itu akan menaikkan total sales atau total penjualan. Karena di total sales ini itu dikalikan dengan price unit, harga per unit itu menghasilkan income atau pendapatan. Total sales atau pendapatan ya. Oke. Nah, dari pendapatan ini itu memperkuat siklus pertumbuhan penjualan. Loop penguatan reversing loop itu ditandai dengan R4. Ya, di sini ada R4 ya kan. Nah, ya R4 di tengah-tengah market share dan total sales. Nah, dari R4 ini semakin banyak pemasaran dan kemitraan, itu semakin tinggi pangsa pasarnya. Jadi penjualan itu meningkat, pendapatan meningkat, bisa reinvestasi lagi untuk pemasaran lagi. Lalu selanjutnya itu kita melihat di gambar 3 yaitu submodel biaya produksi. Oke, kita akan uraikan submodel biaya produksi. Dari total production atau total produksi itu memengaruhi production cost atau biaya produksi. Karena apa? Biaya produksi ini terdiri dari material price-nya itu harga bahan bakunya ya kan. Material price-nya itu dari bahan baku dan terdiri dari equipment price atau harga peralatan.
Karena apa? Semua ini itu berkontribusi pada total cost atau total biaya. Lalu selanjutnya itu dari keseluruhan ini, model ini juga tuh menggambarkan bahwa peningkatan penjualan dan pendapatan itu di tanda kurung ya, itu pendapatan maksudnya gini, karena pemasaran dan kerjasama itu akan meningkatkan produksi. Karena apa meningkatnya produksi ini itu berdampak pada kenaikan biaya produksi untuk meningkatnya kebutuhan bahan dan peralatan. Model ini juga itu digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan pemasaran terhadap profitabilitas dan efisiensi biaya. Nah, itu uraian dari submodel biaya. Nah, dari model ini itu menggambarkan bahwa UMKM kapital ini itu dipengaruhi beberapa, yaitu income atau pendapatan itu akan meningkatkan modal, yang disebut juga dengan akan meningkatkan ditandai dengan plus ya kan, tanda plus. Lalu selanjutnya itu ada employee salary expense atau gaji karyawan, yaitu untuk mengurangi modal atau ditandai nanti dengan tanda minus. Lalu selanjutnya itu total cost atau biaya total itu akan mengurangi modal dan ditandai dengan minus lagi. Nah, model ini tuh digunakan untuk apa sih? Nah, model itu digunakan untuk mendukung dari total produksi itu semakin besar modalnya, itu semakin besar dalam produksinya. Lalu ditandai dengan minus lagi. Nah, dari shipment ini atau pengiriman itu, dari semakin besar modal itu semakin lancar pengirimannya juga. Nah, dalam kata lain dari order ini juga untuk mendorong kebutuhan pengiriman. Ya kan, untuk di shipmentnya itu. Nah, dari inti model ini itu menunjukkan bahwa model UMKM ini dipengaruhi oleh pendapatan dan biaya, dan pada gilirannya itu mempengaruhi kapasitas produksi serta pengirimannya. Lalu selanjutnya itu ada di gambar 5, yaitu submodel total produksi. Apa itu submodel total produksi? Nah, dari model ini itu kita ketahui ya bahwa gambaran alur produksinya itu dan distribusi produk dari UMKM ini ke pelanggan ya kan. Jadi kita menganalisis dari total produksinya atau total produksi itu dipengaruhi oleh UMKM kapital yang ditandai dengan minus. Ya kan, total kapital yang ditandai dengan minus, lalu dihasilkan produk yang disalurkan ke reseller dan final customer-customernya atau konsumernya menjadi customer untuk meningkatkan total sales yang ditandai dengan plus. Nah, dari order dari tadi dari sebelumnya itu pelanggan mendorong peningkatan produksi yang ditandai dengan plus. Lalu produksi ini itu membutuhkan production cost untuk terhadap modal tadi. Karena apa? Model ini juga menjelaskan siklus bahwa menghasilkan produksi ini itu akan menghasilkan penjualan, dan penjualan ini akan berujung pada pendapatan yang kembali menambah modal lagi. Nah, dari keterkaitan antara submodel UMKM dan submodel total produksi itu ada keterkaitannya, yaitu keduanya itu saling berhubungan ya kan, dalam loop tertutup. Karena apa? Dari model itu produksi, lalu ke penjualan, lalu pendapatan, itu kembali lagi ke modal lagi. Karena ada umpan balik positif dan negatif. Yang pertama itu ada positif. Apa itu yang disebut positif? Karena gini, dari produksi itu akan melalui penjualan, dan dari penjualan juga akan melalui pendapatan. Nah, dari pendapatan juga akan melalui ke modal. Nanti balik lagi ke produksi lagi. Nah, dari negatif ini biaya produksi dan gaji akan mengurangi modal. Karena apa? Diagram ini kita simpulkan ya, bahwa diagram ini tuh bagian dari pendekatan sistem dinamik yang menjelaskan interaksi dinamis antara modal produksi, penjualan, dan biaya dalam UMKM. Karena apa? Tujuannya itu adalah untuk membantu memahami dan mengolah sistem UMKM secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Oke, selanjutnya kita akan uraikan pada gambar 6 yaitu submodel laba. Nah, apa itu submodel laba? Oke, kita akan uraikan ya. Nah, dijelaskan pada tabel gambar 6 itu submodel laba. Nah, itu merupakan loop kausal sederhana yang menunjukkan hubungan antara pengeluaran gaji karyawan atau kita bisa disebut dengan employee salary, expense, dan laba atau profit. Nah, dari jumlah karyawan dan gaji karyawan atau manajernya itu meningkatkan biaya gaji karyawan yang kita tandai dengan plus ya. Lalu selanjutnya itu biaya gaji karyawannya yang lebih tinggi itu akan menurunkan laba atau profit yang ditandai dengan tanda negatif. Namun dari segi jumlah karyawan dan gaji karyawan itu pendapatan atau income itu akan meningkatkan laba yaitu dengan positif. Karena apa? Tabel ini atau loop ini itu merupakan loop balancing karena ada mekanismenya, penyeimbangnya antara pengeluaran dan laba. Karena apa? Semakin tinggi biaya itu laba turun dan sebaliknya. Lalu kita akan selanjutnya itu di gambar 7 yaitu diagram sebab akibat proses bisnis UMKM. Baik, kita akan menjelaskan diagram sebab akibat proses bisnis UMKM. Apa itu? Nah, karena diagram itu sistem ya, sistem yang lebih lengkap dan kompleks yang mencakup seluruh proses bisnis UMKM. Nah, hubungan yang penting ini yang pertama itu dari produksi dan biaya. Dari harga material dan biaya alat itu akan meningkatkan biaya produksi. Nah, dari biaya produksi itu akan mengurangi modal UMKM. Dari modal itu akan mempengaruhi apa ya? Modal ini akan mempengaruhi total produksinya. Nah, lalu selanjutnya itu kita akan pemasaran dan pendapatannya. Nah, dari pemasaran itu kita akan teralih dari produksi total menghasilkan pengiriman shipment. Selanjutnya itu akan menjangkau pelanggan akhir atau final customer-nya. Lalu kita menghasilkan penjualan dan menciptakan pendapatan atau income. Nah, dari produksi total itu kita akan dari produksi total itu akan mendapatkan namanya income, lalu itu akan meningkatkan laba atau profit dan kemudian meningkatkan modal UMKM. Nah, selanjutnya itu ada pemasaran online. Nah, pemasaran online itu akan memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Lalu selanjutnya ada pengeluaran ya kan, pengeluaran dari diagram sebab akibat proses bisnis UMKM. Nah, dari pengeluaran ini dari segi jumlah karyawan dan manajer itu akan meningkatkan biaya gaji tapi dapat juga mengurangi laba. Karena apa? Biaya gaji itu akan mempengaruhi modal UMKM karena dikeluarkan dari modal. Nah, dari loop dinamisnya itu kita sebut dengan R1, R2, R3 dan R4 adalah reverse apa yang tadi kita sebutkan itu. Oh ya, reversing loops atau penguatan ya kan dari model tadi atau diagram tadi itu menunjukkan siklus positif atau pertumbuhan. Contohnya seperti ini kayak R1 pendapatan itu didapat dari laba dan didapatkan dari modal untuk menuju ke produksi, lalu akan menimbulkan penjualan, lalu akan mendapatkan pendapatannya. Lalu dari R4 ini dari modal itu akan mempengaruhi dari jumlah karyawannya, lalu akan mempengaruhi dari biaya gajinya, lalu ke laba lagi dan mempengaruhi dari modal dengan efek negatif di tengah. Nah, dari kesimpulan ini itu akan dijelaskan bahwa interaksi antar biaya, pendapatan, dan produksi dan tenaga kerja itu menentukan keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM. Jadi dari diagram tersebut itu akan itu akan menentukan gitu dari pendapatannya itu akan menuju ke pertumbuhan UMKM tersebut, kayak akan lebih meningkatkan lagi ya kan. Lalu kayak terdapat loop atau penguatan itu tadi atau kita bisa disebut dengan reversing dan penyimbangan itu atau balancingnya itu akan menunjukkan dinamika sistem bisnis secara keseluruhan.
Nah, dari kunci sukses UMKM itu apa sih ya kan? Nah, dari kunci sukses UMKM itu dari cara kita itu mengolah biayanya untuk meningkatkan pendapatan melalui efisiensi produksi dan pemasaran yang tepat. Nah, mungkin itu saja yang saya uraikan dari model diagram tersebut. Itu kita bisa disebut dengan penelitiannya tadi yang dinamakan, yaitu selanjutnya itu boundary adequacy, ya kan. Apa itu boundary adequacy? Itu merupakan faktor-faktor internal dan eksternal, baik variabel signifikan maupun variabel pembantu yang saling berpengaruh dalam pembuatan model sistem dinamik. Karena apa? Tadi itu bisa disebut dengan variabel pembantu. Karena apa? Tabel 1 itu menunjukkan daftar boundary adequacy itu dari proses bisnis, yaitu proses bisnis yang pertama, ya kan, dari bisnis UMKM frozen food. Nah, dari sini tuh variabel internalnya yang dimasukkan adalah variabel yang mencakup bidang fungsional yang dapat didasari dalam dasar untuk membangun tujuan dan strategi dalam menciptakan kekuatan dan mengatasi kelemahan UMKM. Nah, sedangkan variabelnya itu yang eksternal itu merupakan variabel yang mempengaruhi sebuah perusahaan dalam menentukan arah dan tindakan yang akan dilakukan. Dari variabel eksternal itu, yang positif akan membantu untuk mencapai sasaran dengan melihat peluang-peluang yang berada di lingkungan eksternal. Nah, dan melakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan keadaan dan kompetensi ini perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. Itu dikutip dari Sandra dan Purwanto pada tahun 2017. Oke, selanjutnya, oke, selesai. Nah, dari selanjutnya itu kesimpulannya. Yang pertama, kesimpulan kita mengambil dari jurnal ini, itu yang pertama itu penelitian ini mengkaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pangsa pasar dan profitabilitas. Karena apa? Itu menggunakan sistem dinamik untuk menampilkan dinamika sistem yang dibangun serta solusi atas permasalahan yang diangkat. Yang kedua, setelah menganalisis permasalahan ini dan hasil penelitian tersebut, itu adalah beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini. Nah, dari model konseptual causal loop diagram itu yang dibangun dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menggambarkan keterkaitan antar variabel dan pola perilaku yang terjadi proses bisnis UMKM frozen food, terutama dalam meningkatkan total penjualan, market share, dan laba. Model konseptual yang dapat digunakan untuk mempresentasikan kondisi saat ini. Selain itu juga sebagai alat diagnostis dalam memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang permasalahan yang muncul, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan dan skenario. Dalam model konseptual ini juga disebut dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait dan untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengembangan strategi dalam rangka meningkatkan penjualan, market share, serta laba. Nah, selanjutnya itu dari diagram yang tadi itu yang ketujuh ya. Itu sebab akibat itu yang dihasilkan penelitian itu lebih lanjut dan dapat dilakukan dengan mengembangkan beberapa skenario baru dalam rangka menekan biaya produksi atau frozen food sehingga keuntungan itu akan lebih maksimal. Nah, dalam sistem thinking ini, oke, ini kesimpulannya ya. Nah, dalam sistem thinking ini dijelaskan pada buku yang kita jelaskan tadi ya. Karena apa? Prinsip-prinsip dari sistem thinking itu kayak yang dijelaskan pada buku itu atau referensi yang kita jelaskan pada tahun 90 yang disebutkan pada Maani itu mempunyai prinsip-prinsip sistem thinking. Yang pertama itu prinsip melihat gambar besar. Karena apa? Dari segi pengajaran atau yang kita bisa sebut seni untuk melihat hutan dan pohon, yaitu bahwa apapun situasinya, kondisi dari kita atau permasalahan apapun yang kita alami itu dapat dikaitkan dengan sistem yang lebih luas. Karena pemikiran yang lebih luas akan dapat meningkatkan ketenangan hati ya kan. Jadi akan berpikir lebih dalam lagi.
Nah, selanjutnya itu juga prinsipnya itu solusi jangka pendek dan jangka panjang. Karena apa? Prinsip ini menyatakan bahwa selagi kebiasaan penyelesaiannya jangka pendek itu dapat mempengaruhi outcorners-nya itu jangka panjang, seseorang tidak dapat mengabaikan atau pengukuran jangka pendeknya itu. Baik. Karena itu saya Buku dari Endang Wirjatmi Trilestari dan Lukmanul Hakim Al-Mamalik yang berjudul System Thinking, suatu pendekatan pemecahan permasalahan yang kompleks dan dinamis. Lalu mengutip jurnal yang berjudul Pendekatan System Thinking, Peningkatan Pangsa Pasar dan Profitabilitas guna meningkatkan pendapatan UMKM Frozen Food yang ditulis oleh Erma Suryani, Ruli Agus Hendrawan, Ulfa Emi Rahmawati, Gustin Ayu Cahyandini, Muhammad Andika Eshem, dan Raulia Rizky. Departemen Sistem Informasi dari Perguruan Institut Teknologi 10 November Surabaya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.